Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abi hasanin fil ilmi idza wafa bisahaibihil khuluji. Wa abi hasanin, dan semoga sholawatullah, rahmat Tuhan, juga tercurahkan kepada Abi Hasanin. Abi Hasanin ini kunyah, ya gampangnya kunyah itu apa di masyarakat? Julukan karena punya anak gitu. Tetapi tidak harus punya anak ya. Julukan yang dimulai dengan kata umun dan abun. Itu kunyah. Sebutan yang dimulai dengan kata umun atau abun. Nah, siapakah orang atau sahabat yang mendapat sebutan Abi Hasanin? Yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Ada dua riwayat yang sering kita dengar. Kenapa Sayyidina Ali, atau kita kalau tarawih mendengar orang baca nida, ya istilahnya nida ya. Kalau orang-orang desa mendengar nida, nah itu kenapa kok khusus Sayyidina Ali, orang-orang baca Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kok tidak sama seperti sahabat yang lain? Kenapa beliau disebut karramallahu wajhah? Mudah-mudahan Allah memuliakan wajah beliau, wajah Sayyidina Ali. Kalau itu dimaknai sebagai doa, kalau dimaknai sebagai khabar, Allah benar-benar atau sudah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Ada dua riwayat. Yang pertama, kenapa wajah Sayyidina Ali mulia? Yang pertama karena beliau tidak pernah menyembah berhala. Sejak kecil pun beliau sudah, bahkan awwaluman aslama minas sibyan. Beliau masuk orang yang pertama kali dari kalangan anak-anak masuk Islam. Beliau tidak pernah menyembah berhala sejak kecil. Jadi wajahnya tidak pernah dihadapkan ke berhala. Yang kedua, riwayat yang kedua, kenapa wajahnya itu beliau dimuliakan oleh Allah, diagungkan, karena beliau tidak pernah melihat kelaminnya sejak hidup. Kalau kita pasti pernah. Nah, Sayyidina Ali tidak pernah. Makanya Allah muliakan. Nah, orang yang mendapat gelar Abi Hasanin, bapaknya Sayyidina Hasan. Ya kita tahu cucu Rasulullah ada yang kita kenal, ada Hasan dan Husain. Siapakah bapaknya, ayahnya, abahnya? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang uminya siapa? Siti Fatimah. Nah, beliau mendapat istilah atau julukan atau sebutan Abi Hasanin, Pak Hasan gitu. Kalau di orang desa, Pak Hasan, karena punya anak namanya Hasan. Nah, semoga di bait ini dikatakan wa abi hasanin fil ilmi idza wafa bisaha ibihil khuluji. Bait ini mengatakan semoga sholawatullah juga tercurahkan kepada Abi Hasanin, Sayyidina Ali, fil ilmi, dalam ilmunya. Ya. Idza wafa bisaha ibil khuluji, idza wafa, bila wafa itu memenuhi. Memenuhi itu apa ya bahasa Maduranya ya? Memenuhi itu ya menguasai atau mengisi bisaha ibil khuluji dengan awan-awan. Sahab ini bisa bermakna awan, bisa bermakna langit, tapi biasanya dimaknai awan. Saha ibihi, awan-awannya ilmu, al khuluji yang mutafar, yang banyak, yang beragam. Maksudnya adalah khusus sebenarnya keagungan atau keistimewaan Sayyidina Ali begitu banyak sebagaimana sahabat yang lain, apalagi Nabi. Cuma di sini di bait ini musannif Ibnu Nahwi atau yang kita kenal Yusuf bin Muhammad bin Yusuf At-Tuzani mengkhususkan Sayyidina Ali dalam persoalan keilmuannya yang memang sudah terkenal ya. Kata sahaib itu jam'u sahabatin, yaitu ya awan. Al-khuluji maknanya as-sahabul mutafarriq, awan-awan yang berbeda, yang beragam. Karena Abu Hasanin Ali bin Abi Thalibin, ada siapa? Sayyidina Ali
Abu Hasan itu idza ulja ilaihi fil ilmi, jika dihadapkan dengan persoalan ilmu, ata bi ulumi al-katsirati an-naf'u atau an-naf'i. Beliau itu bisa menyampaikan atau memunculkan ilmu-ilmu yang begitu banyak manfaatnya, min kulli fannin wa kulli nahiyatin, dari segala bidang ilmu, setiap disiplin ilmu, wa kulli nahiyatin, dan setiap aspeknya. Kasaha ibul mutafarriqatin nafi'ati, ibarat awan-awan yang beragam manfaatnya. Bahkan dalam ini kan musannif Ibnu Nahwi ingin mengatakan Allah itu mengapresiasi dengan sholawat, memberikan rahmat kepada Sayyidina Ali, terkhusus karena ilmunya juga. Ilmunya yang begitu populer. Kita pernah mendengar dalam sebuah kitab dikatakan, ya, atau kitab yang judulnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang ditulis oleh Ahmad, ya, Ahmad Ar-Rahmani Al-Hamdani, ya. Kitab itu atau di Mawaid Al-Usfuriyah itu juga dikatakan bahwa Sayyidina Ali pernah ditanya oleh 10 orang, ya, yang memang ingin menguji kealiman, menguji keilmuan Sayyidina Ali, karena memang Nabi pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, ya, atau babuha, ya. Kata Rasulullah, saya itu kota ilmu, kota ilmu. Sementara city, ya, sebuah kota. Sementara Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Untuk masuk ke kota itu ada pintu. Nah, ini menggambarkan bahwa Rasulullah yang begitu banyak ilmunya, dan untuk masuk ke ilmu yang begitu banyak itu melalui Sayyidina Ali. Maka penulis tadi, siapa tadi? Ahmad Ar-Rahmani itu, Al-Hamdani, menyajikan sebuah cerita bahwa Sayyidina Ali pernah ditanya oleh 10 orang, ya, 10 orang yang berbeda, untuk menguji kealiman Sayyidina Ali, apakah memang betul itu memang babul ilmi, pintu ilmu. 10 orang ini bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya. Ayul afdalu, ya, mana yang lebih utama, al ilmu awil mal, ya, ilmu atau harta. Pertanyaannya sama, mana yang lebih utama antara ilmu dan harta. Nah, pertanyaan yang sama ini diajukan oleh 10 orang berbeda, berdatangan silih bergantian. Orang pertama bilang begini, Sayyidina Ali, kami ingin bertanya, lebih utama mana ilmu dan harta? Jawaban Sayyidina Ali apa? Kalau mau dibahasa Arab kan begini, ya. Sayyidina bilang begini, al ilmu afdalu, ilmu itu lebih utama. Kenapa lebih afdal? Mad dalil, apa argumentasi atau bukti atau alasan Anda mengatakan itu? Ya karena li'annal ilma mirasul anbiya wal mala mirasu Qarun wa Haman wa Fir'aun. Ya. Yang pertama, ya karena jawabannya kenapa ilmu lebih utama daripada harta? Karena ilmu adalah warisan para nabi. Kita tahu bahwa nabi itu tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan dirham, ya, kata hadis itu kan, para nabi tidak mewariskan dirham wala dinaron, tidak. Para nabi mewariskan ilmu. Maka wajar pewaris nabi adalah al ulama warasatul anbiya, gitu kan. Sementara harta itu mirasu Qarun wa Haman wa Fir'aun, ya, harta warisan dari siapa? Peninggalan siapa? Qarun. Kalau bahasa cerita itu kan, Qarun itu kan, harta karun itu diserap dari Qarun itu. Qarun itu kan adalah seseorang yang diberikan kekayaan, tetapi karena congkak atau berdurhaka atau itu dibalik, kemudian hartanya dipendam di bumi. Nah, harta yang ditemukan dalam bumi itu kan namanya harta karun. Karun, Haman juga, Fir'aun. Ya, orang-orang ini apa warisannya? Bukan ilmu, tetapi warisannya adalah harta. Tentu lebih afdalu min, ya, al-ilmu afdalu minal mal. Orang kedua sama pertanyaannya. Datang orang kedua. Ini bersekongkol, ya, melakukan konspirasi bagaimana Sayyidina Ali ketahuan keadilannya. Orang kedua datang. Mana yang lebih utama? Ya, pertanyaannya sama. Cuma tidak bilang bahwa mereka sedang bersekongkol.
Jawabannya tetap sama, ilmu. Cuma ketika ditanya apa alasannya, argumentasinya beda. Ya. Argumentasi yang diberikan oleh Sayyidina Ali untuk orang kedua begini. Li'anal mala anta tahrisuhu, ya, wal ilma yahrisuka atau yahrusuka. Ya. Alasan kedua ya karena harta itu, kalau kamu punya harta, kamu yang jaga harta. Orang yang kaya, ribut-ribut itu rumahnya dikasih pagar, uangnya dikasih berangkas. Kalau kita sering nonton filmnya Fast Furious itu kan hartanya yang terkaya itu musuhnya disimpan di apa, digembok yang dengan apa, berlapis baja gitu kan. Nah, orang menjaga harta, khawatir semakin kaya justru semakin khawatir. Nah, kalau ilmu yang menjaga itu ilmunya yang menjaga kamu. Kita punya ilmu ketika ditangkap oleh pencuri atau dirampok. Kalau kita tahu ilmunya, kita justru bisa menang dari perampok itu tanpa menggunakan alat apapun. Kita sudah mendengar cerita Nabi Sulaiman yang memindahkan kerajaan Ratu Bilqis. Itu dengan apa? Dengan di pelantara umatnya yang punya ilmu. Itu sudah diabadikan di Al-Quran. Ya. Jawaban kedua, jadi ilmu itu yang menjagamu, kalau harta kamu menjaganya. Udah selesai. Orang ketiga datang. Sama pertanyaannya. Cuma jawabannya yang beda. Apa jawabannya? Begini jawabannya. Li'anna sahibal mali li'anna li sahibil mali a'daan kathiratan. Sementara wali sahibil ilmi asdiqo'a kathiratan. Kalau orang punya harta, itu banyak musuhnya. Ya, dimusuhi, si kikir, rapat, banyak curiga, bahkan mau dicuri, ya kan. Kalau orang banyak ilmu, banyak temannya, banyak yang mau deketin, banyak yang mau bertanya, banyak yang mau minta solusi. Kita tahu para kiai itu dulu banyak didatangi masyarakat, sementara orang kaya banyak dicurigai masyarakat, dimusuhi, boleh jadi begitu. Sudah banyak cerita tentang itu, tidak harus dalam contoh konteks kiai, bisa jadi ilmu sains, ilmu yang lain dan seterusnya. Ya, seperti Bill Gates, ya, seperti Steve Jobs, orang-orang itu juga karena ilmunya, ya, banyak banyak pengikutnya, banyak followersnya gitu ya. Nah, orang keempat datang juga dengan pertanyaan yang sama, tetapi jawabannya tetap beda. Ini kealiman Sayyidina Ali. Apa itu jawaban Sayyidina Ali? Jawaban Sayyidina Ali begini. Li'anal mala idza tasarrafta fihi yang kusuh wal ilma idza tasarrafta fihi yazdadu atau yazidu. Kalau harta kamu gunakan, kamu belanjakan, itu berkurang. Ini untuk orang keempat. Tetapi kalau ilmu kamu gunakan, itu justru bertambah. Ya. Banyak orang ketika dengan ilmunya diamalkan atau boleh juga diajarkan, menemukan hal yang baru dari ilmu itu. Tapi kalau harta dibelanjakan, justru berkurang. Ya. Itu untuk orang yang keempat. Nah, orang yang kelima datang juga. Ya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Tetap sama. Dengan pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda. Apa itu? Lianna sahibal mali yudda'a bismil bukhli wal laumi wa sahibal ilmi yudda'a atau yud'a ya dipanggil bismil ikrami wal a'idhami. Ya. Kalau orang yang memiliki harta itu akan dipanggil dengan oh si kikir, oh si apa, dengan pandangan yang sinis. Sementara orang yang banyak ilmunya, yang punya ilmu itu akan dipanggil oh ya orang yang alim, orang yang mendapat kemuliaan. Ya. Nah, orang keenam juga datang dengan pertanyaan yang sama, cuma jawabannya berbeda. Apa itu? Jawaban Sayyidina Ali begini, li'annal mala yukhsha alaihi minas syariqi wal ilma la yukhsha alaihi. Ya. Kalau harta itu, ini yang ke berapa, kelima ya. Orang itu kalau punya harta khawatir dicuri. Kalau punya ilmu masa khawatir dicuri? Ya enggak ya. Kalau punya ilmu bagaimana cara mencuri ilmu orang? Ya. Adanya kan mengintip atau ya mengambil, cuma tidak hilang kan dari kepala. Tapi kalau harta, misalnya kita punya HP atau punya sepeda diambil, nah jelas hilang, berkurang. Tapi kalau ilmu diambil, ilmu kita tetap ada, orang itu juga dapat. Nah, ini bertambah justru ya.
Nah, orang yang keenam datang lagi, ya, dengan pertanyaan yang sama, cuma dijawab dengan jawaban yang berbeda. Jawaban Sayyidina Ali begini, li'anna sahibal mali ya yuhasabu alaihi yaumal qiyamati wa sahibal ilmi ya yashfa'u atau yushfa'u li ikhwanihi atau yashfa'u li ikhwanihi. Nah, orang yang punya harta ini, orang yang keenam, kata Sayyidina Ali, orang yang punya harta itu nanti akan dihitung oleh Allah. Ini hartanya di hari kiamat digunakan untuk apa? Jangan-jangan untuk hal yang buruk, yang fasad, yang berbahaya, yang dilarang. Sementara ilmu di akhirat, justru di hari kiamat akan yashfa'u, memberikan syafaat kepada pemiliknya, bahkan memberikan manfaat kepada li ikhwanihi, bahkan kepada orang tua atau nenek moyang kita atau leluhur kita ke bawah. Itu perbedaannya. Nah, kemudian orang selanjutnya datang, orang keberapa saya lupa, mungkin orang yang ketujuh nih ya, dengan pertanyaan yang sama, jawabannya tetap beda. Di anal mala yang dari su bitulil muddati wa mururiz zamani wal ilma la yang dari su wala yabla. Ya, ilmu itu, al harta itu dengan berjalannya waktu itu akan lapuk, akan rusak. Sepeda dibiarkan mesinnya rusak, HP dibiarkan lama rusak juga, ya. Sementara ilmu dibiarkan lama, ya, itu tidak akan pernah rusak, akan kekal justru. Orang selanjutnya datang juga dengan pertanyaan yang sama, tetapi jawabannya berbeda. Apa itu? Begini, li'annal ilma yunirul qalba, sementara li'annal mala yaksa al qalba. Ilmu harta itu meresahkan hati, ya tadi takut dibeginikan semua orang, takut diambil semua orang, takut dicuri. Sementara ilmu menyinari hati, ya. Orang yang selanjutnya juga dijawab dengan pertanyaan yang berbeda, ya. Ini mungkin jawaban yang terakhir. Lianna sahibal mali yatakabbaru wa yata'azzamu binafsihi wa sahibal ilmi khodi'un zalilun miskinun. Orang yang punya ilmu itu punya harta itu akan sombong, yatakabbar, yata'azzam, merasa besar dirinya. Sementara orang yang punya ilmu, dia akan khosyi'un zalilun, ya. Khusyuk itu ya khudu, khodi'un ya khudu itu merasa tunduk pada Tuhan, zalilun merasa lemah di hadapan Tuhan, miskinun bahkan merasa kurang, ya. Para al-fakir ilallah, begitu kan. Nah, itu jawaban-jawaban Sayyidina Ali. Yang satu pertanyaan dijawab dengan jawaban yang berbeda. Maka wajar beliau dikenal dengan kealimannya. Wa abi hasanin fil ilmi idza wa fa bisaha ibn khuluji. Bahkan ilmunya ibarat awan yang berbeda. Min kulli fannin wa nahiyatin. Dari segala disiplin, dari segala aspek beliau bisa menjawab. Kalau mau dilanjut, ada cerita juga berbeda. Mungkin saya pernah sampaikan bahwa ada nenek-nenek tua renta, ya. Almaratul ajus, ya. Perempuan renta tetapi Yahudi, ya. Dia perempuan Yahudi atau non muslim lah, saya lupa ya, apa Nasrani apa Yahudi. Beliau akan mendengar cerita atau pernyataan bahwa orang Islam itu, dunia itu adalah dunia adalah penjara bagi orang mukmin, sementara itu surga bagi orang kafir, dan akhirat adalah penjara bagi orang kafir, surga bagi orang mukmin, istana. Nah, dia melihat Sayyidina Ali naik kuda yang begitu megah dengan kudanya yang begitu indah, ya. Perempuan yang tua renta ini sudah tidak punya apa-apa, tua renta lagi, tapi dia non muslim. Dia berpikir, katanya orang mukmin itu di dunia akan resah lah gitu. Bahkan dibilang itu nerakanya, dunia itu nerakanya orang mukmin. Kok Sayyidina Ali itu justru enak-enak saja, sementara saya orang kafir katanya dianggap di dunia itu adalah istana, bagi saya surga justru itu saya yang merasa susah. Ditanya ke Sayyidina Ali, jawaban Sayyidina Ali secara spontan, betul, ya, ke orang itu. Betul itu begitu. Betul kenapa? Betul bahwa di dunia adalah surga bagi orang kafir, neraka bagi orang mukmin. Dan sebaliknya di akhirat adalah
surga bagi orang mukmin, neraka bagi orang kafir. Betul. Surganya di dunia seperti ini kamu sudah miskin, apalagi di akhirat, kata Sayyidina Ali. Istananya kamu di dunia itu sudah miskin seperti itu, sudah susah, apalagi di akhirat. Nah, itu jawaban Sayyidina Ali. Nerakanya kami atau susahnya kami di dunia sudah bangga seperti ini, ya luar biasa, dimuliakan sama Tuhan apalagi di akhirat. Nah, itu kata Sayyidina Ali. Ya, ini kecerdasan Sayyidina Ali dan banyak cerita-cerita lain yang bisa kita kaji di lain waktu. Saya kira itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.